Tadi 1.000 orang menyaksikan. Teman-teman yang baru bergabung, salve, selamat bergabung, shalom, selamat malam. Jangan lupa untuk tap-tap layar dan love orange yang belum kasih love orange teman-teman, supaya bisa terbaca algoritma TikToknya. Lanjut bro, sis Strawberry. Jangan keluar aplikasi kak. Kalau keluar aplikasi tuh nggak terdengar suaranya, terus kalau kelamaan nanti jadi mental. Kak, saya saranin ya, sekali lagi saya ulangin. Kakak kalau keluar aplikasi TikTok, mental. Surat Matius 7 ayat 21. Mana ada di Kristen surat-surat itu namanya Injil, surat-surat. Fokus, move on dari Quranmu. Surat-surat Matius itu bukan surat, itu Injil. Surat apa? Surat Matius itu Injil kak. Injil Matius 7 ayat 21 ya. Ih kecekikikan gitu. lu nih, kodamnya kuntilanak ya. Kenapa sih? Kagak ada yang lucu perasaan. Kok kamu malah ngetawain kamu punya iman sih? Matius 7:21, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku. Itu kan? Hafal nggak gua? Hafal nggak saya? Itu aja pertanyaan kalian. Iya ya. Jawabannya di mana? Kamu tahu di garis bawahi ya. Jadi nggak setiap orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Jadi nggak semua orang Kristen. Bukan setiap orang. Pahami bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak semua orang Kristen. Nggak semua orang Kristen. Ya, maka dibaca di kalimat berikutnya. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Kakak buka Yohanes 6 ayat 40. Disitulah kehendak Bapa yang di surga. Bacakan buat kami. Mau tahu kan kehendak Bapa di surga kan teman-teman yang Islam? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak kehendak Allah Sang Bapa di surga? Itu apa? Yohanes 6 ayat 40. Dibacakan. Yohanes 6 ayat 40. Itu masih satu Injil yang sama kan? Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik. Tahu kan? Kehendak Bapa di surga itu jawabannya Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya, ia tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuh, kata Yesus. Jadi, ya itu tadi. Kehendak Bapa yang di surga itu yang melihat dan percaya kepada Yesus. Itu bro. Itu sis. Saya nggak manggil bro mulu. Ada lagi? Kalau nggak ada saya ganti dengan yang lain. Teman-teman Islam di bawah cuma typing doang. Ada lagi? Wah, keluar aplikasi lagi. Ada lagi nggak? Tuhan berikanlah Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Kenapa Yesus dicobai di padang gurun? Kenapa? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah dan berbakti. Itu kan? Ya. Itu tuh aja pertanyaanmu. Nggak ada yang lain sampai aku hafal itu ayatnya. Tahu nggak Tuhan Allah yang dimaksud siapa? Tahu nggak ini maksud Tuhan Allah yang dimaksud dalam Matius 4 itu siapa? Mau tahu nggak? Percobaan di padang gurun itu. Mau tahu nggak? Ya kan? Itu kan Matius 4 ayat 10 yang kamu kutip itu kan. Maka berkatalah Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Betul nggak? Mau tahu nggak Tuhan Allah siapa yang dimaksud sama Yesus? Nah, baca di ayat 6 sampai dengan 7. Baca di ayat 7. Berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, Kak Strawberry, yang dicobai iblis di padang gurun itu siapa teman-teman? Kenapa ayat tersebut tidak berkata langsung minta disembah Yesusnya? Karena Yesus bukan iblis, kan bisa dilihat dari di situ jelas mengatakan bahwa perbedaan antara Allah yang benar dan Allah yang palsu yaitu iblis. Yang Allah palsu atau iblis ini minta disembah-sembah. Coba siapa yang minta disembah? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Baca surah Toha ayat 14. Sama nanti dengan Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9.
Dan iblis Ya, membawa maksudnya- pula kepadanya di atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kata iblis. Ya kan berarti iblis yang meminta disujud, yang meminta disembah. Nah, kamu mau tahu nggak iblis mana yang dimaksud? Baca surat Toha ayat 14. Baca. Toha ayat 14. Nanti sama dengan dalam Matius 4 ayat 8 tadi sampai dengan 9. Kan iblis bilang, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Baca surat Toha ayat 14. Nanti nyambung di situ. Sungguh aku ini Allah Tuhanmu. Dan Tak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. nah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, bahasa Arabnya. Sungguh aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, sujud kepadaku. Bandingkan dengan Matius 4 ayat 9 tadi. Dan iblis berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sama-sama butuh pengakuan kan? Ya enggak? Yang minta disembah itu Ya. adalah sesuatu yang tidak mempunyai power secara nyata, tetapi demi mendapatkan pengakuan, dia memaksa. Nah itu. Tetapi kalau suatu entitas yang memiliki kuasa dan power yang nyata, Kan tidak Yesus butuh yang disembah. nggak punya power. Kata siapa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa melainkan kehendak Yohanes Bapa 5 ayat 30 yang Anda mengutus kutip itu aku. kan saya sudah hafal. Itu yang Anda kutip Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri melainkan dari Dia yang mengutus aku. Baca dalam Yohanes 5 ayat 19. Apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Artinya apa? Yesus dengan Bapa sehakikat, membuktikan bahwa mereka dalam sehakikatannya tidak berlainan kehendak. Boom! Itu justru untuk menjelaskan tentang relasi Yesus sebagai firman Allah dengan Bapa dalam satu hakikat. Gampang jawabannya. Cari ayat yang lain yang biasanya Joseph tuh nggak bisa jawab deh kayaknya. Itu juga udah sering saya jawab. Bosan saya pertanyaan itu aja orang Islam. Jadi kalau misalkan Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30, itu satu perikop dengan Yohanes 5 ayat 19. Nggak percaya, buka Alkitab. Jangan buka Google, makanya Google kan buatan kafir, antek Yahudi. Karena Ngapain kamu ayat pakai-pakai? tentang Tritunggal, sedangkan di Alkitab hanya Tuhannya Esa, bukan Tuhan Tritunggal. Kata siapa? Nggak ada Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, darah, air, dan roh, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu tu onoma, dalam satu nama tetapi 3 pribadi. Satu hakikat 3 pribadi, itulah Allah Tritunggal. Kamu memahami Allah Tritunggal 3 Allah gitu? Enggak. Tritunggal Markus adalah Allah yang esa. 12:29. Kenapa? Markus 12:29. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Aduh, yang dikutip itu mulu, lari-lari ayat. Sudah hafal saya semua dengan ayat-ayat kamu yang akan mengajukan. Iya. Shema Apa Yisrael perbedaan Adonai Esa dengan Elohinu Adonai Ehad. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sampai hafal saya, itu ayat-ayatnya itu doang yang kalian bisa. 1 Timotius 2 ayat 5, sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Tuh, Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan untuk Dia kita hidup. Tuh, selesai. Apalagi? Jawabannya ada di Alkitab. Sebenarnya itu urusan kamu mau baca apa enggak, penuh hikmat atau enggak. Tapi kalau kamu membaca dengan untuk hanya mencari-cari kesalahan, selamat. Itu yang pernah saya hadapi ketika saya masih jadi Islam. Dengan otak saya bebal, saya tidak menerima Roh Kudus, saya tidak ada penguasaan diri, saya tidak ada hikmat. Nah di situ, kalau kamu mau memahami Alkitab dengan cara komprehensif dan dengan cara yang benar-benar seperti para rasul memahami Kristus, makanya pengakuan iman rasuli, ya kamu minta penguasaan diri dan meminta Roh Kudus supaya merengkuh kamu.
Kalau memang kamu memang mau mencari kebenaran. Tapi kalau kamu mencari kesalahan, percayalah omongan saya. Suatu saat nanti kamu jadi seperti saya, OTW. Kenapa? Saya sudah bilang alasan saya murtad bukan karena uang, bukan karena cinta. Justru karena saya benci. Sesuai dengan pepatah, benci lama-lama jadi cinta. Gitu. Ya kan? Kalau kita membenci sesuatu terlalu berlebih, nanti kita lama-lama akan jadi cinta. Seorang haters itu bisa jadi fans yang terobsesi. Nah itu. Kalian haters sama Yesus nggak apa-apa. Kalian itu lebih obses daripada pengikut Yesus sendiri. Kenapa? Karena dengan kalian membenci Yesus, kalian mencari-cari setiap harinya. Kesibukan diri kalian itu untuk mencari-cari apa sih yang ada di diri Yesus. Sehingga mau tidak mau memaksa diri kalian secara tidak sadar, ya, mantengin mulu kan. Alkitab dibacain, dikupas satu-satu. Padahal seharusnya di dalam iman kalian itu, apa yang dikatakan Alkitab itu dikatakan sudah diubah dan dipalsukan. Buat apa? Diurusin. Menjadi blunder. Apalagi pertanyaannya Bu Strawberry? Yang lain dong pertanyaannya kalau Tadi tidak kan ada. berarti ada ayat Esa, berarti ada juga ayat Tritunggal, begitu? Tritunggal itu Allah yang esa. Sejak kapan Tritunggal Allah ada 3? Makanya saya tanya sama kamu. Dari pengertian mana kamu memahami Tritunggal itu Allah 3? Imam Al-Ghazali dalam Rosailnya mengatakan Tritunggal tidak syirik. Walaupun Imam Al-Ghazali tidak memahami Tritunggal seperti bagaimana bapak-bapak gereja mengajarkan. Nanti kamu dengarkan perkataan Profesor Dr. Haisar M. Bagir. Beliau seorang dosen jurusan Filsafat Islam Universitas Indonesia. Mengutip suatu ulama, tokoh cendekiawan Islam bernama Imam Al-Ghazali. Dalam Rosailnya mengatakan Trinitas bukan syirik. Walaupun sekali lagi pemahamannya tidak tepat seperti bagaimana Bapak Gereja mengajarkan tentang Tritunggal dan bagaimana Alkitab mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Tetap Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Bukan kami kemudian membagi-bagi Allahnya jadi terbagi ada 3, bukan. Mereka dalam satu hakikat. Gitu. Makanya kalau misalkan Anda lihat bagaimana orang Kristen Arab itu mereka membuat tanda salib. Mereka membuat tanda salib dengan mengatakan Bismillah wal ibn waruhil kudus al-ilahi wahid. Kata terakhir ini digunakan untuk menyatakan Allah yang esa, Allah yang satu. Gitu. Al-ilahi wahid. Bismillah dalam nama Bapa, wal ibn dan putra, waruhil kudus dan roh kudus, al-ilahi wahid. Allah yang satu, Allah yang esa. Dan makanya orang-orang Islam di Timur Tengah ketika mereka melihat orang Kristen Arab membuat tanda salib seperti itu, terutama orang-orang Katolik Maronite yang kebanyakan tinggal di daerah Arab, nggak keberatan dan mereka tidak mengecap mereka kafir karena telah menyatakan Allah ada 3. Kenapa ini menjadi salah? Karena kalian ada dalam dalil kalian itu kan mengatakan laqad kana lakum fi Rasulullah itu mah suri Tauladan, sorry salah kutip. Otak gua asal jeplak aja, sorry. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Nah, ini yang saya maksud ayatnya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah salah 3 dari yang 3. Itu salah. Quran kalian itu menjelaskan tentang triteisme, bukan Tritunggal. Beda. Triteisme dengan Tritunggal beda. Triteisme ya jelas Allah ada 3, tapi Tritunggal Allah yang esa, dan dalam kebagaimaanan Allah yang esa dijelaskan dalam Tritunggal. Itulah Allah yang kami imani. Begitu. Jadi makanya pemahaman tentang Allah itu tidak dapat orang Islam mengklaim bahwa mereka juga memahami Allah. Makanya orang-orang cendekiawan Islam seperti para ulama dan para tabi'ut tabi'in, para sahabat-sahabat generasi keberapa gitu ya, termasuk Imam Asy'ari dan Ibnu Taimiyah itu mereka tidak dapat menjelaskan Allah. Makanya nanti Imam Asy'ari akan jatuh kepada pemahaman Helenistik, filsafatnya Neoplatonis, ya, bersamaan dengan Imam Al-Ghazali, Arabi, dan Ibnu Sina juga. Ibnu Taimiyah itu nanti akan mepet-mepet ke Kristen, memahami bahwa Allah berjizim, tetapi perbedaannya Ibnu Taimiyah tidak mau mengakui itu. Makanya saya bilang teman-teman Islam, kalau kalian belajar tentang bagaimana akidah kalian, konsep ketuhanan kalian nggak akan menemukan suatu jalan yang pas. Karena apa? Karena masih berkembang sampai dengan sekarang. Makanya nanti ada konsep tambahin dari Nur Muhammad. Makanya kemarin Zuma apa kayak gitu. Itulah gitu Kak Strawberry. Jadi kalau misalkan saya ditanyakan kenapa saya murtad, ya itu alasannya. Gitu. Kalau misalkan hadapin saya dengan mengatakan lam yalid wa lam yulad, lam itu kan artinya dia tidak beranak dan tidak diperanakan, saya juga bisa jawab gitu. Allah yang Maha Kuasa masa menjawab tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Allah beranak, cuman bilang, gua nggak beranak dan tidak diperanakan. Lebih rendah daripada makhluknya. Banyak makhluk ciptaan Allah yang bisa beranak tanpa adanya pembuahan, tanpa adanya proses perkawinan antara yang jantan dan maupun yang betina. Apa itu? Amuba, salah satu contohnya.
Belum lagi kalau kita berbicara mengenai tumbuh-tumbuhan, jamur-jamuran. Mereka bisa berkembang biak tanpa adanya perkawinan. Sedangkan tuduhan yang katanya tuduhan diperanakan, malah merendahkan dirinya. Padahal kita harus tahu secara saintis, karena kan kebanyakan teman-teman Islam mengklaim bahwa Quran sains ya, sejalan dengan sains. Apa kalian tidak tahu dalam ilmu pengetahuan alam, dalam biologis, itu banyak makhluk hidup yang bisa berkembang biak, mempunyai anak tanpa ada pasangan. Amuba salah satunya tadi. Dalam lagi kalau kamu baca dalam surah Al-An'am 101, gitu, dikatakan apa? Bagaimana mungkin Allah pencipta langit dan bumi mempunyai anak padahal dia belum mempunyai istri atau tidak mempunyai istri? Nah itu kan juga aneh. Itu juga membantah kan. Kak Strawberry kalau misalkan belajar ilmu pengetahuan alam itu kan tahu. Di luar sana masih banyak makhluk hidup ya. Dari mulai makhluk sekecil apapun mikrobiologis itu, mereka punya yang namanya apa? Kemampuan untuk berkembang biak tanpa ada perkawinan. Gitu. Ya. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Kok diam? Enggak. Ya udah, silakan dipikirkan ya Kak ya. Tuhan Yesus memberkati dan menjamah Kakak. Menuntun dalam kebenaran dan cahaya wajahnya menghiasi Kakak. Dia diem aja guys. Mungkin mikir kali ya. Ya nggak apa-apa, kita doakan aja yang baik-baik. Semoga menerima keselamatan itu. Diem aja dia. Bedakan Tuhan dan makhluk. Iya, saya membedakan Tuhan dan makhluk. Kalau Tuhan dan makhluk berbeda, kenapa lantas dia menjelaskan kebagaimana dirinya justru membuktikan dia lebih rendah daripada makhluk? Jadi, kayaknya simpel deh kalau memahami bagaimana saya berbicara. Halo, selamat malam, Kak Joseph. Selamat malam juga, Andika Putra. Islam ini. Islam, kamu Boleh. Islam. Ah, Kakak ini Katolik atau Protestan? Saya Kristen Katolik, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam, Kak. Saya Islam. Islam apa akidahnya? Islam wal Jamaah, Syairah, Maturidi, Salafi yang disebut dengan Wahabi, Syiah, Syiah Fatimiyah, Syiah Rafidah. Saya ikut mazhab Syafi'i saya. Saya nggak nanya mazhab, saya nanya akidah. Mazhab dan manhaj itu berbeda. Mazhab cuma ada 4, saya tahu, nggak usah ngajarin. Mazhab ada 4, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Udah tahu, yang saya tanya akidah manhaj dalam Islam. Islam akidah atau alirannya itu ada 73 golongan. Dari 73 golongan, Anda golongan yang mana? Once again, saya nggak nanya mazhab. Mazhab cuma ada 4, saya sudah tahu. Yang saya tanya, dari 73 golongan dalam Islam, kamu yang mana? Supaya diskusi kita enak. Saya akidahnya tuh ya Islam biasa sih. Saya tuh Nggak ada Islam biasa. Ya, Nggak ada Islam biasa. 73 golongan itu saya sebutin ya tadi ya. Saya sebutin yang paling mainstream. Al-Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidi, kemudian ada Salafi. Itu Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah wal Jamaah berarti mengikuti pandangan Asy'ariyah atau Maturidi. Saya mengikuti pandangan saya sendiri. Di Lombok, soal di Lombok itu punya ajaran sendiri kita tuh. Namanya. Nah ini, tuh dengerin ya. Di Islam karena tidak ada kebenaran absolut, mereka jawabnya kayak gini. Enak nggak jadi Islam? Jadi saudara yang mikir, kayaknya ada kebenaran di Islam nih. Kebenaran milik sendiri-sendiri, perorangan. Jadi kalau ditanya kebenaran yang absolut dan pasti, nggak ada yang pasti. Nih, baca, dengerin. Oh kebenaran saya sendiri, oh ajaran saya sendiri. Mana ada kayak gitu saudara, nggak ada yang kayak gitu. Nah, lanjut bro. Terserahlah kalau kebenaran ajaran sendiri, kayak ajaran nenek moyang, kayak ajaran leluhur, kayak silakanlah. Islam Lombok. Terus ini, kakak ini Tuhannya siapa sih? Tuhannya siapa? U'minu bi'illahin wahid abin dabitu kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura bi rabbin wahidin Yesu al-Masih ibnillahil wahid qabla kulli nur nuri min nur ilahin haq min ilahin haq musawwinil abdil jawhar alladhi bihi kana kullu syai'in alladhi min ajlina nahnu al-bashar wa min ajli halathina nazala min as-sama'i wa tajasada min ar-ruhil qudus wa min maryamil a'ra. Terus itu jawabannya. Apa lu tega kak? Lihat Tuhan lu pakai kolor aja. Kenapa? Kamu udah getar-ketir kan? Wah, lawan saya ini berat sekali, ngomong Arabnya lancar. Was-was, cepet-cepet saya nggak bisa ngertiin. Udahlah, saya alihin aja, saya hina-hina. Dengan harapan saya akan memancing emosinya host. Hah? Gak bisa bro. Saya kan mantan muslim. Saya sudah pernah kesaksian.
Kalau kalian cuma berani berlindung di balik akun kalian yang palsu, ya, saya sudah pernah menghina, mencaci Tuhan Yesus di hadapan pengikutnya pada saat itu. Secara mata dengan mata, muka dengan muka, mulut dengan mulut, ludah ketemu ludah. Ngerti ludah ketemu ludah? Ya muncrat sekalian, saya kata-katain. Kalau kamu kan cuma berada di sosmed, terus apa? Dengan harapan kamu bisa memancing emosi Joseph dan orang-orang yang nonton. Nggak bakal. Ini jadi ketawaan. Artinya apa? Senjata terakhir bagi umat Islam yang berpolemik adalah mereka menutupi kegagalan mereka untuk meruntuhkan akidah kita sebagai orang Kristen dengan cara apa? Congor. Itu dia. Tidak mereka. Ya, jadi bukan dengan bantahan, bukan dengan apa, ya congor, ngata-ngatain. Kan kamu lagi berhadapan sama orang yang dulunya Muslim. Jadi apa yang ada di dalam diri kamu dulu saya pernah ngalamin. Jadi saya biasa aja. Mau bilang apa lu tega, aku juga biasa aja. Yang lain bro, yang sekiranya saya itu baru dengar gitu. Gimana? Tapi ingat loh, live saya ini kan di relay juga oleh teman-teman di YouTube ya. Halo teman-teman yang lagi nonton di YouTube. Jadi kamu juga secara accidentally itu naik room saya dengan memampang foto profil kamu dengan jelas, nama kamu juga jelas, VT kamu juga jelas. Jadi kalau misalkan kamu menghujat, saya kasih tahu aja resikonya. Mungkin di luar sana saya tidak bisa membendung ada orang yang mau melaporkan kamu kalau misalkan nanti penghujatan kamu sudah parah. Gitu aja sih, saya ngingetin aja. Aku nanya nih, jawab. Sebutkan di Alkitab, di salah satu ayat di Alkitab yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Saya jelaskan aku. Oke, saya ulangi. Sebutkan di dalam satu ayat Alkitab yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Gitu ya? Ya. Itu aja pertanyaan. Ada nggak? Dengerin saya. Saya jawab, udah nggak usah banyak omong. Kamu minta saya jawab kan? Ya udah dengerin saya jawab. Yohanes 20 ayat 28. Kata Thomas kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itu menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Clear? Gue udah bilang bro, lu kelasan lu kayak gini. Allah dan Tuhanku lah, Allah itu Tuhan, bukan Yesus lah Tuhan. Ulang kata-kata. Yang ngomong itu bukan Yesus nih, sama kayak Zuma kan? Sama kayak Zuma saudara, waktu itu kemarin. Mau nonton nggak di live saya sama Juma? Juma juga sama. Oh itu kan perkataan Yesus yang ngomong aku, ya Tuhanku dan Allahku, berarti itu Yesus Tuhannya Allah. Padahal yang ngomong Thomas. Thomas itu kenapa kau mati? Dengerin, karena kamu congor. Saya nggak mau orang pada pusing. Kamu cuma bisa congor kan? Yohanes 20 ayat 28. Kalau kau takut debat, takut juga bilang tai. Nggak usah kau mati-matikan mikrofon. Turun aja bro, kasihan. Apa? Dipikir bakal bikin Joseph juga bakal maki-maki kamu? Nggak bakal. Saya sudah bilang, kalau yang nonton 20 orang, lu boleh deh ya maki-maki gue di sini, gue dengerin. Yang nonton 1.400 orang, kasihan nanti penonton saya pada protes. Joseph, saya kemarin masuk rumah sakit, masuk UGD karena pala saya puyeng. Kenapa? Habis dengerin tamu di room kamu Joseph, nggak bisa apa-apa, cuman bisa congor doang, sakit kepala saya. Apalagi teman-teman, saya pakai ini AirPods, saya dengerinnya langsung, jadi kayak orang ngomong langsung di sebelah kanan dan kiri saya. Coba bayangkan bagaimana penderitaan saya. Jadi mohon ya teman-teman Islam, kalau mau ngajakin debat, tadi kan dia ngomong debat. Debat itu apa esensinya debat? Definisi debat apa? Bagaimana debat itu? Ya. Jadi jangan ngomong debat itu bukan kayak lo debat kayak gontok-gontokan, enggak. Itu namanya bukan debat, itu namanya adu jotos. Debat itu definisi yang sangat sangat akademis lah kalau secara akademis. Jadi jangan dipakai dengan narasi rendahan yang punya kamu itu ya. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Mohon bantuannya tap layar teman-teman. Thank you. Ini debat yang benar pakai akademis, pakai data kayak apa kek. Shalom, Dirham Syah Lubis. Selamat malam. Iya, selamat malam. Apa? Ya. Ini saya bukan mau debat nih. Mau apa dong? Aku mau nanya, daripada buka-buka komal kayak gini, mendingan kasih aja nomor rekeningmu sama aku biar ku transfer. Oh iya, nomor rekening. Yakin lo transfer berapa lo? Punya apa lo? Lu lihat HP lu apa? Mau lihat. apa berapa pun nggak mau. Saya punya pekerjaan juga. Ngapa? Apa karena takut? Kayak takut ya nggak bisa bantah argumentasi Joseph, terus mau mau mempermalukan Joseph di depan publik dengan cara, oh Joseph daripada kayak gini kamu kasih rekening aja, sosokan lo beli pulsa aja ngadet-ngadet.
Kredit motor noh lunasin. Bukan. Lihat no komuk lu, lihat komuk lu. Pede kayak gitu bakal transfer saya. Tengok profil aku, tengok postingan aku. Tengok postingan apa? Ada apa dengan postingan kamu? Ya, Mas? tengok ini kan akunnya bukan akun privat nih. Bukan akun Tengok privat. aja. Bukan akun privat. Kunjungin, apa? kunjungin Prepet. aja, kunjungin aja profilnya, kunjungin aja. Terus kenapa? Kasih tahu Ya. dong, kasih tahu dong saldonya berapa? Kasih tahu dong saldonya berapa? Kasih tahu dong saldonya berapa kalau beneran orang kaya. Daripada kayak gini kau ya kan, kawanmu nggak ada yang Jangan ada. ditelan mikrofonnya. Jangan ditelan, lu mau congor kan, mau bacot kan? Jangan ditelan mikrofonnya. Kasih tahu saldonya berapa, mana? Sengaja lu. Astagfirullahaladzim, yang kayak gini ngaku kaya. Lu motor ereking. Apaan sih? Hah? Apaan sih? Jet X25 baru. Oke. Hah? Ducati Panigale V4 baru. Oke. Motor lu aja cuman ini, mobil losbak. Maaf ya, saya jadi review akun kamu soalnya kamu yang minta. Saya review ya. Mobil losbak. Sekarang udah punya sultan Bengkel. sekarang Ki. Udah punya sultan apa? Sultan apa? Hah? Sultan apa? Ah, ngayal mulu kau. Ah. Terus nanti kamu diangkat jadi nabi. Jangan kau bermimpi terus ya. Mimpi boleh, tapi wujudkan mimpimu. Jangan kebanyakan mimpi. Kalau kau kebanyakan mimpi, nanti kau diangkat jadi nabi. Oke? Kalau kau kebanyakan mimpi, tidak membuktikan dengan aksi, tidak mewujudkan mimpimu itu, kau jadi nabi nanti. Ngerti kau? Boleh bermimpi teman-teman, boleh bermimpi. Tapi jangan keterusan. Wujudkan mimpimu dengan aksi nyata. Kalau kau kebanyakan bermimpi tanpa ada aksi, cuma mimpi aja kerjaanmu. Siang, malam, pagi, mimpi terus. Nah, kau itu jadi nabi nanti. Nah, apa? Panas. Mau laporin Joseph. Coba Joseph ada nebut nama nabi nggak? Nabi banyak loh. Nabi palsu kah? Nabi yang manakah? Ayo. Aduh. Shalom Korah, selamat malam. Shalom malam bang. Ya, silakan bro. Bang, jadi di sini saya cuma mau minta Bang Joseph meluruskan aja sih. Lurusin apa tuh? Nah, jadi kan beberapa waktu lalu Bang sempat rame tuh yang namanya Kristen progresif ya kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi saya mau minta abang meluruskan yang katanya ada keselamatan di luar Yesus gitu katanya kan. Nah, tapi menurut saya bang, emang manusia itu bisa sampai di titik bagaimana baik sih bang sampai nggak perlu Tuhan untuk menyelamatkannya bang, gitu bang. Iya, kalau konsepnya dengan pertanyaan narasi kamu ya nggak bakalan bisa karena kita semua butuh penebusan Kristus. Gitu, nggak bisa selamat tanpa penebusan Kristus. Jadi begini, kalau dikatakan apakah di luar Kristus ada keselamatan, ini harus dipahami dulu baik-baik. Kalau kasusnya bagi mereka yang tidak pernah mendengar Injil seumur hidupnya, jadi kayak misalkan ada orang-orang di luar sana yang di daerah terpencil, tidak pernah mendengarkan Injil, tidak pernah mendengarkan Kristus, tidak pernah mendengarkan gerejanya. Nah, itu yang disebut dengan keadaan invincible ignorance kalau dalam bahasa Inggris. Apa itu? Yaitu bukan karena kesalahan mereka sendiri. Jadi contoh misalkan, saya tinggal di pulau terpencil. Tidak pernah ada misionaris yang datang ke pulau saya. Tidak pernah ada orang yang menginjili saya dan kaum-kaum saya di pulau terpencil itu. Lantas apa yang terjadi? Tuh, ya kita dilihat bagaimana hati nurani kita, gitu. Masih bisa mendapatkan keselamatan. Bisa mendapatkan keselamatan tetapi belum pasti. Hanya hak prerogatif Allah. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Nah, ini yang berbeda dari Kristen progresif ya. Kalau Kristen progresif itu kan dia itu memukul rata semua orang. Jadi semua orang yang sudah tahu Kristus satu-satunya jalan keselamatan, sudah tahu gereja yang didirikan Tuhan Yesus hanya di atas Rasul Petrus, kemudian kemudian menyangkal dengan sadar diri, menolak dengan penuh kesadaran diri. Kalau Kristen progresif itu sebutnya selamat gitu. Tapi kalau berbeda dengan bagaimana kita mengimplementasikan ajaran gereja berdasarkan dalil Alkitab bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kasus di sini harus dicatat gitu. Keselamatan itu bisa merengkuh bagi mereka yang memang bukan karena
kesalahan mereka sendiri, tidak pernah mengenalkan Kristus dan Injilnya gitu. Tetapi dalam katekismus gereja Katolik dikatakan tetapi dengan sungguh-sungguh hati mereka mencari, mendengar suara kebenaran Allah gitu. Jadi itu yang perlu dicatat. Jadi kalau misalkan kasusnya ada orang Islam udah dengerin Kristus itu adalah Tuhan, Allah itu sendiri, firman Allah yang menjadi manusia, dia adalah satu-satunya kurban penebus dosa, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Allah yang benar. Tapi dengan kesadaran diri mereka masih menolak gitu. Nah, itu yang disebut dengan menolak rancangan keselamatan dari Allah, dan itu yang binasa. Tapi kalau tadi kasusnya kayak tadi saya kasih contoh, misalkan anggap saya itu orang yang tinggal di pulau terpencil, tidak pernah ada misionaris datang ke pulau terpencil yang saya dan kaum saya tinggali, tidak pernah ada penginjil yang menginjili saya dan kaum saya di tempat pulau terpencil itu, maka tadi bisa mendapatkan keselamatan. Tapi nggak pasti loh ya, gitu. Yang bisa memastikan hanya Allah. Kenapa saya bilang bisa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, karena firman Allah sendiri yang mengatakan, gitu. Ya, Rasul Paulus pun mengatakan demikian dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Coba dibuka. Inilah yang berkenan di hadapan Allah Tuhan dan juru selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya semua orang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sorry. Saya kelibet-libet. Jadi begitu ya, Bro Kora. Gitu. Dasarnya seperti itu dulu. Jadi yang progresif ini salahnya mereka menganggap bahwa semua dipukul rata. Baik yang sudah mendengarkan tentang Kristus tetapi masih menolak Kristus, mereka katakan selamat asal perbuatan baik. Nah, itu yang salah. Perbuatan baik itu bukanlah jalan untuk bisa mendapatkan keselamatan. Harus beriman dulu kemudian menghidupi dengan perbuatan, gitu. Beriman kepada Kristus dulu. Gitu. Ketika kita beriman dan percaya, kita menerima sakramen baptisan, gitu. Iman yang disertai dengan percaya tadi muncullah dari hati kita kesungguhan hati untuk dibaptis. Ketika kita sudah selesai dibaptis, kita kemudian menjalankan kehidupan kita dengan melaksanakan sakramen-sakramen gereja dan menghidupi iman kita dengan perbuatan. Apa perbuatannya Joseph? Yaitu hukum kasih yang Tuhan Yesus katakan. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kan perbuatan. Gitu Bro Kora ya. Jadi Kristen progresif salahnya di situ. Dia menekankan dipukul rata. Semua orang baik yang sudah ataupun belum mengenal Kristus, asalkan dia berbuat baik, dia bisa selamat. Itu yang salah. Gitu. Karena kalau sudah mengenal Kristus tapi menolak, apa kata Tuhan Yesus? Binasa, mati dalam dosa-dosa. Itu yang perlu dicatat. Makanya dikatakan di luar Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Tetapi akan hal ini kita harus mengenal juga bahwa keselamatan itu dikehendaki oleh Allah untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 tadi dalilnya. Gitu Bro Kora. Ada lagi pertanyaannya? Udah sih Bang, sampai di situ aja Bang. Oke. Terima kasih Bang ya, sudah meluruskan Bang. Tuhan memberkati Bang. Tuhan memberkati juga. Salve, shalom. Jadi gitu, harap dipahami dengan baik ya. Simple kok. Karena kan ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para rasul dan para penerus. Gempa di mana, guys? Gempa di mana? Jangan komen yang bikin saya jadi itu ke distract, enggak. Tahu deh teman-teman yang daerahnya gempa, semoga tidak ada korban jiwa. Oh, Jogja. Oh, ya semoga tidak ada korban jiwa ya. Semoga selamat. Adakah surat penebusan dosa? Nggak ada. Nggak ada Zulkifli. Udah gitu. Ya, terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa untuk love orange dan tap-tap layarnya teman-teman. Frater kah? Nggak, saya bukan frater. Saya awam biasa. Saya awam biasa. Luar biasa Bung Yosef, thank you. Naikkan saya minuman kosong. Oh ya, aku naikkan ya kamu ya. Silakan naik bro, sudah aku invite. Soalnya kamu gak request, kalau kamu gak request gak ada di daftar guest gitu. Silakan kamu accept aja. Saya sudah invite kamu. Tinggal di accept aja bro. Jangan alasan ya. Pendeta kamu gak, saya awam.
Zaman dulu surat tebus dosa sampai ditentang Luther. Bisa jelaskan ya, yang suruh jelaskan yang menuduh adanya surat penebusan dosa. Masa yang dituduh yang disuruh jelasin? Nggak ada, saya sudah bilang nggak ada. Kalau mau bantah ya gimana? Bantah yang dengan data yang ada. Yang di sini udah bilang nggak ada, kalau misalkan ngotot ada ya buktikan. Yang ada di bagian mana. Itu aja. Shalom member bergabung, thank you. Minta tolong bantuan tap-tap layarnya ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati. Apa? Iya, kalau mau naik klik multi guys. Salve Bro Joseph, shalom, shalom juga. Naikkan saya, iya saya sudah naikkan. Saya sudah naikkan teman-teman Islam. Saya Kristen Katolik. Joseph buka jasa joki skripsi nggak? Enggak. Iya yang Islam nggak usah sok-sokan bahas ini ya. Nggak usah sok-sokan bahas Katolik dan Protestan. Kalian memahami Islam aja bingung, ditanya sama saya aja alasannya anu-anu. Pengecut. Kamu itu request. Kamu nggak request, jadi saya undang langsung tuh. Terima. Banyak yang komen kayak gini teman-teman, tapi nggak request, jadi saya bingung. Salve Kak Joseph, salve. Salve teman-teman yang baru bergabung. Request bro, udah diundang nih, Mas Abi. Woi Abi. Palkor, orang Islam pada palkor. Sudah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan mereka emang gaptek gak bisa klik multi guest, host akan bisa langsung undang mereka, tapi tinggal nunggu mereka untuk accept undangan dari saya sebagai host. Tapi dari tadi mereka nggak ada yang accept gitu, jadi mereka nggak mau gitu. Oh, ibu mempesona, diamin aja. Masih teman-teman yang baru bergabung. Nggak mau kan si Abi Celok? Coba aja lu undang. Gue udah undang dia, nggak mau dia. Semangat Kang Joy. Tuhan berkati, semangat juga Kang Sudi. Terima kasih teman-teman. Joseph bisa tolong menjelaskan maksud menghujat Roh Kudus? Ya, menghujat Roh Kudus itu simpelnya ketika Anda sudah tahu Anda salah dan tidak mau bertobat, itu masuk dalam penghujatan akan Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus juga bagi mereka yang sudah terpanggil. Semisal saya waktu itu Islam ya. Kemudian saya terpanggil oleh Tuhan Yesus supaya menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus sudah merengkuh saya gitu kan. Itu juga bisa menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus itu nggak cuma ngata-ngatain Roh Kudus secara langsung, dasar Roh Kudus begini, enggak. Tapi ketika Anda sebagai orang Kristen, dikatakan dalam Alkitab kan hiduplah kudus gitu. Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi sebagai orang Kristen, kita memahami bahwa ketika kita hidup menjadi orang Kristen bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tetapi justru kita takut akan dosa. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kehendak bebas kita masih ada. Gitu. Jadi kita bisa menerima apa yang baik dan apa yang buruk gitu. Kita bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ketika kita berbuat dosa tetapi kita tidak kemudian mengakui dosa kita, tidak bertobat, tidak mengulangi dosa kita yang kita lakukan, itu juga bisa masuk dalam menghujat Roh Kudus. Gitu. Itu simpelnya. Kayak misalkan misalnya ya, ada oknum orang Kristen mencuri gitu kan. Dia tahu itu salah, dia tahu oh ini mencuri ini salah, tapi saya tidak mau mengakui dosa itu, saya terus melakukan itu dan saya tidak merasa menyesal seumur hidup saya. Nah, itu menghujat Roh Kudus simpelnya. Karena Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran, ya kan? Yang dikatakan Roh kebenaran itu yang menjaga kita untuk tetap kudus, namanya juga Roh Kudus kan gitu, ya nggak? Itu jadi terus kalau kasusnya orang itu bertobat gimana ya? Itu bukan menghujat Roh Kudus gitu. Bukan kemudian kita nggak boleh berbuat dosa sama sekali. Yang namanya manusia itu kan tadi saya bilang kehendak bebas kita masih ada. Kita masih bisa menentukan, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dalam kekristenan kehendak bebas kita tidak diatur oleh Allah. Segala sesuatu atas penyelenggaraan ilahi, tetapi Allah tidak menetapkan. Contoh begini, oh Allah menetapkan Joseph besok akan mencuri, nggak? Karena dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 31 ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama, dikatakan semua ciptaan yang Allah ciptakan itu baik, sungguh sangat baik. Jadi tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan. Gitu. Kalau terjadi kejahatan, kalau terjadi adanya celaka atau apapun itu bukan karena Allah yang menetapkan. Tapi Allah yang membiarkan, mengizinkan itu terjadi karena itu atas penyelenggaraan ilahi. Providentia Dei. Gitu. Jadi apapun itu bukan berarti kemudian Tuhan sudah atur sedari mulai ya. Itu iman yang sebelah.
itu Saracen, itu Islam, itu bukan Kristen. Gitu. Kalau Kristen memahami Allah menghendaki supaya semuanya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Gitu. Itu ya. Bapak itu siapa, Joseph? Bapak itu penyebutan bagi pribadi pertama Allah Tritunggal Maha Kudus. Terus kenapa mau nanya nama Bapak itu siapa? Pertanyaan Wanes dong. Gitu. Jadi nama Bapak itu ya sudah dinyatakan gitu. Shalom teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuan tap-tap layarnya ya semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati teman-teman semuanya. Salve Jos, boleh bahas api penyucian secara literatur dan tradisi? Boleh. Di mana? Di sini atau mau di WhatsApp lo? Gue bisa blast ke WA, jadi nanti lo baca aja. Bapak itu bukannya suami dari ibumu, bukan. Bapak itu penyebutan Allah kita yang esa, yang maha yang sumber itu. Dia adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 8 ayat 42 dalilnya. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Oh, di WA aja ya udah. Oke, Bro Aksanturi. Nanti gue WA abis ini ya. Gue kasih. Nanti gue kasih link Telegram untuk data-data itu ya. Salve Bang To, salve. Kenapa memilih gereja Katolik ya? Karena extra ecclesiam lah salus. Apalagi? Ya kalau teman-teman Islam mau naik ya silahkan aja naik itu, nggak usah banyak cincong. Saya malas kalau ngadepin orang banyak cincong. Aku nggak percaya omonganmu. Memang saya bukan untuk orang yang dipercaya. Percaya itu hanya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran milik Kristus dan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi percaya dengan kebenaran, satu-satunya sumber kebenaran dan keselamatan itu. Jadi memang nggak perlu percaya sama saya karena saya bukan Yesus Kristus. Saya dari tadi nggak ada yang bilang. Dari tadi saya nggak bilang saya Yesus harus percaya gitu, nggak. Ya percaya sama Yesus memang. Share lock. Kenapa saya harus nge-share kunci saya? Lock itu apa? Lock itu kunci kan teman-teman. Lock pakai CK. Lock itu kunci loh. Kalau kamu bilang share lock itu berarti share kunci ya dong teman-teman Islam. Tolong aja. Saya itu sengaja kemarin nggak live karena saya pengen pertama refresh otak biar nggak terlalu burn out. Kemudian juga saya malas untuk menanggapi teman-teman Islam yang selalu nggak bisa berdiskusi secara akademis gitu. Ya. Doa Bapa kami apa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Apakah semua yang tertulis di Alkitab itu sifat nyata? Baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu kesaksian. Nanti Anda baca 1 Yohanes 1 ayat 1, nanti Anda baca dalam Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantara nabi-nabi dan nenek moyang, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Gitu. Jadi Allah berbicara kepada kita pada zaman perjanjian lama itu melalui perantara nabi-nabi. Makanya ada perjanjian lama itu kitab-kitab para nabi juga kan, ada Kejadian, Bilangan, Keluaran, Imamat, ya dan seterusnya sampai kitab nabi-nabi. Gitu. Sampai penutupnya itu Maleaki, nanti ada apa yang disebut dengan kanon kedua atau Deuterokanonika, padahal itu sudah di kanon lengkap sih 73 kitab itu ya. Jadi penutup perjanjian lama itu 2 Makabe. Lalu dilanjut menjadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, baru Injil Yohanes. Gitu. Ditambah surat-surat dari Rasul Paulus dan surat-surat Katolik, kemudian kitab Wahyu. Begitu. Apakah nyata? Ya. Karena Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantaran nenek moyang dan nabi-nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi perjanjian lama itu kitab para nabi. Para nabi menuliskan, mencatat, menceritakan kepada kita kesaksian tentang Allah yang berbicara kepada mereka. Nah, maka pada zaman akhir Allah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Siapa? Ya Yesus Kristus. Makanya baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah kami lihat sejak semula, apa yang telah kami saksikan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman hidup, itulah yang kami nyatakan kepada kamu. Dan hidup itu telah dinyatakan kepada semua orang. Begitu. Jadi apakah itu kesaksian? Ya, karena Yohanes sendiri menuliskan dengan sangat berani, dengan penuh tekad, dia mengatakan ini kesaksian tentang firman hidup yang kami nyatakan kepada kamu.
Itu dalilnya ya. Bohong lagi. Ya kalau misalkan Anda bilang bohong ya tunjukkan yang benar mana Pak Haryono Sengadi. Kalau misalkan cuma bilang bohong, bohong, bohong. Orang gila di pinggir jalan juga bisa. Apa Bapak jangan-jangan orang gila main TikTok Pak? Hah? Udah. Katanya Oten nggak waras. Tapi dari komentar-komentar teman-teman oknum-oknum Islam kok kelihatan yang nggak waras siapa? Boleh saya bilang, saya nggak menutup kemungkinan kesempatan teman-teman punya kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa saya itu bersama. Ya, itulah tadi teman-teman diskusi yang luar biasa sekali dari Joseph dan juga para polemikus, di mana Joseph ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus, dari para kadrun. Namun bisa kita lihat bahwa pertanyaan mereka ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ya, pertanyaan yang tidak asing lagi, dan Joseph sudah sangat sering menjawab itu. Dan Joseph juga tidak pernah bosan mengulangi menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, karena Joseph tahu bahwa dia sedang menyampaikan kebenaran dan menyampaikan hal yang memang ada di Alkitab, ada yang ada sumber yang memang terpercaya untuk bisa dia pakai sebagai bukti dari ucapannya. Dan dia adalah orang yang sangat orientasinya adalah kepada sesuatu yang terorganisir dengan baik, tidak hanya bicara besar saja. Jadi itulah yang bisa kita lihat ya, bahwa Joseph memiliki cara berpikir yang sangat akurat, dan juga dia memiliki data-data yang lengkap. Setiap apa yang diucapkan itu bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Namun sebaliknya bagi kadrun ini adalah hal yang sangat jarang mereka lakukan. Mereka sangat jarang sekali bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tuduhkan. Bahkan mereka menuduhkan hal-hal yang bisa dibilang tidak masuk akal ya, karena apa yang mereka sampaikan itu seringkali hanya berdasarkan pemikiran mereka sendiri, hanya berdasarkan apa yang mereka pahami, sehingga itu tidak bisa diterima dengan sepenuhnya, karena kita tidak berpegang pada pemikiran manusia, tapi kita berpegang pada apa yang Tuhan katakan dan juga apa yang ada di kitab suci, sehingga itulah menjadi dasar kita ya. Kalau dasar kita pemikiran mereka, pasti itu akan berubah terus, dan setiap orang punya pemikiran beda-beda. Tapi mereka ini sangat-sangat merasa seperti apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran. Dan itu menjadi sebuah polemik untuk mereka, dan mereka menyampaikan itu dengan cara-cara yang tidak baik, sehingga menyesatkan banyak orang, dan juga menyesatkan orang-orang yang mungkin baru mengenal Yesus Kristus. Jadi ya, itu perlu diluruskan setiap perkataan mereka, karena kalau tidak ya pasti akan banyak sekali yang tersesat. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan bagikan ke banyak teman, saudara, keluarga. Dan jangan lupa juga tonton video-video yang lain yang ada di channel ini, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasa terberkati juga. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.